Merasa mendapat ketidakadilan atas kebijakan bank terhadap lelang aset agunan nasabah pelaku UMKM yang mengalami masalah kredit macet akibat pandemi COVID-19. Komunitas UMKM korban COVID daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa mendatangi salah satu bank pemerintah di Kabupaten Bantul untuk meminta klarifikasi dan juga keadilan. Masa aksi menilai kebijakan bank melelang aset dilakukan secara sepihak dan dianggap merugikan nasabah. Sementara pihak bank menyatakan proses lelang telah sesuai kebijakan dan undang-undang yang berlaku. Merasa kecewa, komunitas UMKM melakukan aksi penyegelan terhadap aset bangunan tersebut. Aksi unjuk rasa komunitas UMKM korban COVID-19 DIY terhadap persoalan lelang aset dilakukan di depan kantor cabang BRI Bantul sambil membawa spanduk berisi tulisan pesan dan sikap penolakan terhadap kebijakan lelang jaminan aset. Dalam orasinya, juru bicara komunitas UMKM korban COVID-19 DIY, Waljito, menyampaikan kebijakan bank melakukan lelang aset milik salah satu anggota komunitas UMKM DIY yang dijadikan agunan bernama Rusli Afandi, warga Sidomulyo, Bamang-Lipuro, Bantul, dinilai sewenang-wenang. Menurutnya, kebijakan lelang secara sepihak tersebut dinilai sangat merugikan. Ditegaskan belum dibayarnya hutang debitur lantaran bukan mau ngemplang, namun usahanya tersendat dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, usai menemui perwakilan massa aksi, pimpinan cabang BRI Bantul, Christian Tumbur Simanjuntak menyampaikan sejumlah hal bahwa dalam melakukan urusan penyelesaian kredit bermasalah, pihaknya mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi good corporate government. Pihaknya juga telah mengambil langkah dengan memberikan restrukturisasi kredit sesuai pertimbangan dan ketentuan yang berlaku serta berkomitmen mengembangkan UMKM. Di aturan undang-undang kan sebenarnya ada aturan juga, ya kan? Di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1996 ya, kalau tidak salah itu begini. Harus ada proses peringatan tahap 3. Kemudian harus ada sita selama 14 hari. Baru proses lelang. Masa sita itu dipakai untuk melakukan negosiasi dan juga mediasi supaya harga itu bisa harga normal, tidak merugikan bagi nasabah, juga keterpenuhan kewajiban di BRI itu selesai. Tapi ini tidak. Setelah proses mereka ada orang datang dengan menunjukkan sertifikat, lost kontak sama sekali. Bahwa terkait pelaksanaan lelang merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh BRI selaku kreditur dan pemegang hak tanggungan. Bahwa dalam setiap proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, kantor cabang BRI Bantul memastikan seluruh tahapan proses pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 122. Sementara itu, debitur Rusli Afandi mengutarakan bahwa pada tahun 2014, pihaknya mengajukan hutang 500 juta ke Bank BRI untuk mengembangkan usahanya di sektor kerajinan. Namun pada tahun 2019, ada pandemi COVID-19 dan dilanjutkan masa PPMK, membuat usahanya tersendat dan mengalami kesulitan keuangan. Masa relaksasi telah diikuti dan kemudian berupaya melakukan reschedule terhadap hutangnya, namun tidak mendapat persetujuan dari pihak bank. Saya kesulitan untuk mengembalikan angsuran plus bunganya itu. Saya mengajukan surat keberatan. Saya sampai SP 2 itu. Terus saya mengirimkan surat keberatan. Nah, ternyata tahu-tahu dari surat keberatan itu ada orang datang ke rumah saya bawa sertifikat sudah beralih tanah. Merasa tidak puas dengan jawaban dari pihak bank, massa aksi kemudian mendatangi lokasi bangunan aset milik Rusli Afandi yang dilelang oleh pihak bank untuk dilakukan aksi penyegelan. Demikian Margo Laras dari Bantul melaporkan.